Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau dengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, hati yang gembira adalah obat. Sama-sama katakan dengan saya, hati yang gembira adalah obat. Sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman Tuhan katakan jelas, obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan dalam setiap kita, yaitu obat yang alami yang Dia taruh dalam setiap kita. Tinggal bagaimana setiap kita mengelola dengan baik, yaitu adalah hati. Hati yang gembira itu adalah obat. Ini bicara tentang aktivitas hati setiap kita. Kalau hati kita gembira, itu akan menjadi obat yang manjur. Untuk apa? Kita semangat menjalani kehidupan ini. Tapi kalau hatinya udah nggak gembira, udah nggak sukacita, semangatnya udah nggak ada, semangatnya patah, bahkan mengeringkan tulang. Firman Tuhan juga katakan jelas dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan apa? Dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar apa? Terpancar kehidupan. Dari mana? Dari hati setiap kita. Jadi betapa pentingnya setiap kita menjaga hati kita baik-baik sesuai dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Hati yang gembira di sini bicara kegembiraan di dalam Tuhan, bukan gembira yang sementara. Bisa nggak gembira sementara? Bisa. Mungkin kita jalan-jalan ke luar negeri, kita jalan-jalan bersama dengan keluarga, bisa sementara gembira. Kita mendapatkan lotre mungkin, kita mendapatkan sesuatu yang kita senengin mungkin, gembira sesaat. Tetapi sesungguhnya di sini bicara gembira, yaitu gembira di dalam Tuhan, di mana hati kita harus seperti yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus menjaga hati kita dari apa? Dari hal-hal busuk, hal-hal sampah yang akan masuk dalam setiap kehidupan kita. Itu harus kita saring. Nggak boleh hal-hal yang busuk, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, hal-hal yang membuat hatimu kotor, jangan izinkan itu masuk dalam hati setiap kita. Apa itu? Iri hati, dendam, kemarahan, emosi, kepahitan. Gak boleh. Karena ketika saudara dan saya memasukkan itu ke dalam hatimu, hati setiap kita, maka itu akan mencuri yang namanya kegembiraanmu. Wow, itu akan mencuri sukacitamu. Makanya orang kalau dendam, kepahitan, susah bersukacita. Nggak mudah untuk mengucap syukur, susah. Karena apa? Hatinya dipenuhi dengan apa? Kebusukan, kepahitan, dendam. Nggak bisa bersukacita. Di sini bersukacita, gembira yang harus di dalam Tuhan, bukan gembira yang sementara. Ada orang mungkin yang kelihatannya di luarnya tampilannya baik-baik aja, senyum sana sini, tapi sesungguhnya hatinya itu menangis. Ada yang kelihatannya baik-baik aja, tapi hatinya pedih, pahit, dendam. Bisa. Makanya
kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita baik-baik sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perkataan Tuhan, sehingga hati yang gembira itu menjadi obat yang manjur buat saudara dan saya. Kalau kita nggak menjaga hati kita baik-baik, bukan hanya hati kita saja yang busuk, hati kita yang kotor, tapi kalau kita simpan itu terus-menerus, maka bukan hanya dalamannya yang kotor, tapi tubuh kita juga akan terpengaruh. Akhirnya ada yang mungkin pusing, cenut, stres, depresi, asam lambung naik, macem-macem. Karena apa? Karena saudara tidak menjaga hati baik-baik. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan perkataan Tuhan. Sehingga kalau kita menjaga hati kita baik-baik, oleh sebab itu hati yang gembira itu bisa menjadi obat buat setiap kita menjalani hari-hari kehidupan setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya. Untuk apa? Untuk setiap kita menjaga hati kita dari hal-hal sampah. Jangan izinkan sampah-sampah masuk dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita biarkan tinggal berlama-lama di dalam hati setiap kita. Jangan, karena itu sangat berbahaya. Karena kalau kita biarkan sampah kita simpan di dalam hati kita, itu seperti bom waktu. Bom waktu yang pada waktunya mungkin saat ini belum kelihatan, dan pada saatnya itu akan meledak, bam, dan itu sangat-sangat berbahaya. Semangat yang patah dan mengeringkan tulang. Oleh sebab itu biarlah hari ini setiap kita menjaga hati kita baik-baik, menjaga aktivitas hati kita dengan benar sesuai dengan perkataan Tuhan, sehingga itu menjadi obat yang manjur buat saudara dan saya. Biarlah setiap kita boleh menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu yang gak pernah habis buat kami. Terima kasih Tuhan, kami menjaga hati kami baik-baik sesuai dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga sukacita kami, kegembiraan kami nggak dicuri oleh yang namanya kepahitan, dendam, iri hati dalam kehidupan setiap kami. Kami mau menjaga hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you.